Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua selalu sehat dan ada dalam lindungannya. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam golongan Ashabul Badar. Zubair bin Awam lahir sekitar tahun 594 Masehi di Mekah dan berasal dari suku Quraisy. Beliau terlahir dengan nama Zubair bin Awam, bin Huwailid, bin Asad, bin Abdil Uzza, bin Kusoy, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Fihar, bin Malik, bin Nador, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sebelum memeluk Islam, Zubair dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan memiliki kekayaan yang melimpah. Beliau terlibat dalam perdagangan dan bisnis di Mekah, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang penting. Ketika Zubair berusia 15 tahun, beliau terbuka mendengarkan dan memahami lebih lanjut tentang ajaran Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian segera memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menjadi salah satu sahabat terdekat dan selalu memberikan dukungan penuh terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dan misi beliau. Bahkan beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat yang pertama kali masuk Islam dan dipastikan mendapatkan surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair juga merupakan salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan menemani beliau dalam banyak peristiwa penting, termasuk peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang ikut serta dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam di mana Rasulullah dan para sahabat meninggalkan Mekah yang dipenuhi dengan ancaman dan persekusi dari kaum kafir Quraisy menuju Madinah yang lebih aman. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu memilih untuk bergabung dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah yang berbahaya tersebut. Keputusannya untuk meninggalkan Mekah dan meninggalkan segala harta dan kekayaannya menunjukkan kesetiaan dan dukungan penuhnya kepada Nabi Muhammad dan misi Islam. Hijrah tidak hanya merupakan perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga melambangkan peralihan dari masa penganiayaan di Mekah ke masa pembentukan negara Islam di Madinah. Dengan ikut serta dalam hijrah, Zubair bin Awam turut berperan dalam membangun masyarakat Muslim di Madinah dan menyebarkan ajaran Islam. Kehadiran Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah menunjukkan komitmennya terhadap Islam dan kesediaannya untuk menghadapi segala rintangan dan bahaya demi mempertahankan agama. Hal ini juga menunjukkan hubungan yang erat dan kepercayaan antara Zubair bin Awam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ikut terlibat dalam banyak peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaibar. Pada Perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi di Badar, Arab Saudi. Zubair bin Awam adalah salah satu dari Ashabul Badar, sahabat-sahabat yang ikut berpartisipasi dalam peperangan ini. Perang Badar terjadi ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah menghadapi pasukan kafir Quraisy Mekah yang jauh lebih besar. Di sini Zubair menunjukkan keberanian dan kesetiaannya dalam mempertahankan Islam. Beliau berjuang dengan gigih melawan musuh-musuh agama, memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemenangan pasukan Muslim. Dan kemudian pada Perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi di dekat kota Madinah. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu juga ikut serta dalam pertempuran ini. Pada peperangan ini terjadi karena dampak dari Perang Badar, di mana pasukan kafir Quraisy Mekah ingin membalas kekalahan mereka pada perang sebelumnya. Di sini, Zubair bersama dengan pasukan Muslim lainnya, menghadapi pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Zubair menunjukkan keberanian dan kesetiaannya dalam melawan musuh dan mempertahankan agama Islam. Meskipun peperangan berakhir dengan situasi yang sulit bagi pasukan Muslim, namun Zubair tetap menunjukkan dedikasi dan keberaniannya yang luar biasa pada perang ini. Partisipasi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dalam Perang Badar dan Perang Uhud mencerminkan peran pentingnya sebagai prajurit yang berani dalam mempertahankan Islam.
Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi musuh-musuh agama. Keterlibatannya dalam pertempuran menggambarkan bahwa seorang muslim harus memiliki keberanian dan keteguhan hati dalam mempertahankan agama dan prinsip-prinsipnya. Pada setiap pertempuran Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tetap setia dan berkomitmen kepada Nabi Muhammad dan ajaran Islam meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit dan berbahaya. Kesetiaannya menggambarkan pentingnya pengabdian dan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang diyakini, bahkan dalam menghadapi rintangan dan ancaman. Sebagai salah satu pemimpin dalam pertempuran, Zubair bin Awam menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan mengarahkan pasukan muslim. Peran kepemimpinannya menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umatnya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ikut serta dalam pertempuran untuk mempertahankan Islam dan melawan penindasan. Beliau memperjuangkan keadilan dan menentang kezoliman yang dilakukan oleh musuh-musuh agama. Keterlibatannya mengajarkan pentingnya berjuang untuk kebenaran, menghadapi ketidakadilan, dan memperjuangkan hak-hak yang diberikan oleh agama. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam turut berperan dalam masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum sebagai khalifah pertama dan kedua dalam Islam. Beliau menjadi salah satu pendukung setia mereka yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan mereka. Zubair selalu turut serta dalam peperangan yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, seperti penaklukan wilayah-wilayah baru dalam rangka penyebaran agama Islam. Beliau ikut berperan dalam memperluas wilayah kekhalifahan Islam melalui kampanye militer. Dukungan Zubair kepada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menunjukkan komitmen dan keyakinannya terhadap tegaknya keadilan dalam pemerintahan Islam. Melalui kampanye-kampanye militer yang sukses, Zubair ikut memperluas wilayah kekhalifahan Islam dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang lebih luas. Namun setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, terjadi perpecahan di kalangan umat muslim hingga terjadi perang saudara. Kemudian pada saat perang Jamal atau perang Unta, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali kemudian mengingatkan Zubair dengan pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Zubair, bukankah Rasulullah sudah pernah mengatakan bahwa engkau akan memerangi Ali? Dan engkau termasuk golongan yang zalim?" Mendengar peringatan dari Ali bin Abi Thalib, Zubair tersadar dan langsung meninggalkan medan perang. Namun seorang prajurit Ali bin Abi Thalib, yang bernama Ibnu Jurmus, justru membunuh Zubair yang sedang mendirikan sholat. Kabar terbunuhnya Zubair ini disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, berilah kabar buruk kepada orang yang membunuh Ibnu Syofiyah, maksudnya Zubair, bahwa dia akan masuk neraka." Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 26 Hijriah dan dimakamkan bersebelahan dengan Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Konflik ini mengingatkan kita selaku umat Islam akan bahayanya perpecahan dan kebutuhan untuk mencari solusi yang adil dan damai dalam menyelesaikan perbedaan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan konflik, penghargaan terhadap perjuangan dan pengorbanan Zubair untuk kebenaran dan membela Islam menjadi pengingat akan pentingnya menghargai dan menghormati mereka yang berkorban dalam mempertahankan agama. Dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu akan tetap dihormati sebagai salah seorang pahlawan, pejuang, dan tokoh yang setia dalam mendukung dan menyebarkan agama Islam. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, demikian video kali ini, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.